Masih ada yang nanya masih? Nanyalah sebelum nanya dilarang. Kalau kita kekurangan protein, kenapa DOMS hilang? Bagaimana otot sembuh sendiri kalau kurang protein? Wah, kacau kalau ini. Weh, aku iso. Nanti saya kasih 6 tips mempercepat DOMS atau nyeri otot. Bersama saya Edward Raditya. Ikutin terus. Yang kacau apanya mas ya? Buat yang nanya, coba mas perhatikan badan mas sendiri ya. Kalian bisa cek tanda-tanda kekurangan protein. Apakah kuku nambah panjang, rambut nambah panjang, atau mas jenglot yang makin lama makin menyusut? Wah, masa ya gitu ya? Enggak lah. Ya berarti cukup blok. Makanya kalau nanya yang pinter, bukan yang nanya, kamu yang goblok. Aku bener. Sebelum saya kasih tips untuk mempercepat DOMS atau nyeri otot, ada hal penting yang kalian harus tahu lebih dulu. DOMS itu kepanjangan dari Delayed Onset Muscle Soreness, atau sering kita sebut dengan istilah nyeri otot. Ingat, nyeri otot bukan nyeri sendi. DOMS terjadi karena latihan. Biasanya untuk pemula, DOMS akan sangat nyeri. Juga bagi kalian yang meningkatkan intensitas dalam latihan, DOMS juga akan terasa lebih nyeri dari biasanya. Dan itu hal yang wajar. Karena latihan otot, maka akan terjadi kerusakan pada serat otot dalam skala mikro, atau sering disebut dengan istilah microscopic tear, yang nantinya badan kita akan memperbaiki kerusakan itu dengan bahan dasar protein, serta otot akan menjadi lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah yang disebut dengan hypertrophy. Cepat lambatnya durasi DOMS tergantung dari kualitas protein dan cepat lambatnya aliran darah dalam mendistribusikan protein, serta peran hormon penunjang cepat lambatnya recovery seperti human growth hormone. Terus 6 tips mempercepat DOMS tadi gimana jadinya? Ya sabar, kan harus tahu basicnya dulu supaya 6 tips ini makin masuk akal. Lah ya kapan mau dijelasin? Lah kowe cerewet bae. Oke, 6 tips mempercepat DOMS atau nyeri otot. Yang pertama, tetap terhidrasi. Karena sirkulasi darah berperan penting dalam distribusi protein. Jika kita minum air yang cukup, maka volume darah juga tidak kekurangan, sehingga jantung tetap lancar dalam memompa darah. Untuk DOMS yang terlalu nyeri, kalian bisa coba konsumsi garam sedikit lebih dari biasanya. Karena kandungan natrium klorida dalam garam akan mengikat air dalam darah, sehingga volume darah meningkat dan aliran darah juga akan meningkat. Dengan begitu, proses DOMS juga bisa lebih cepat sembuh. Gundulmu garam. Kalau darah tinggi apa nggak jeblok? Apa nih jeblok? Lah nanti tekanan darah tambah naik, apa nggak pecah pembuluh darah? Kamu ke Indomaret cuman bisa jalan kaki? Ya enggak. Naik bulldozer juga bisa. Emang cuman garam doang solusinya? Goblok. Iya ding, masih ada ding. Lah ya. Tips selanjutnya, yang kedua, dengan pijatan. Dalam penelitian pada September 2017, terbukti bahwa pijat setelah latihan berat dapat secara efektif meredakan nyeri otot dan meningkatkan performa otot. Tidak hanya di klinik pijat saja, kalian juga bisa pijat secara mandiri. Saya pribadi menggunakan On Point Force Heat and Cold Muscle Gun. Tidak hanya pengoperasiannya yang mudah, selain kecepatan pijatan yang bisa diatur hingga 5 level kecepatan, alat ini bisa ditekan hingga 15 kilo. Sudah seperti dipijat sama terapis. Baterai juga awet hingga 3,5 jam. Yang parahnya lagi, alat ini punya kepala pijat yang bisa panas hingga 50 derajat Celcius dan dingin hingga 10 derajat Celcius. Gila, malah promosi. Asyuk. Loh, bukan promosi, ini namanya opsional. Opsional sampai sedetail itu, telek ngapusi. Promosi itu. Mau dilanjut apa enggak tipsnya? Ya mau dong. Makanya rasa cerewet. Siap, mingkem. Anak gitu cakep. Lanjut lagi, yang ketiga, mandi air hangat. Jika kita mandi air hangat, maka pembuluh darah juga akan rileks, yang artinya rongga pembuluh darah akan membesar. Dan jika pembuluh darah membesar, maka aliran darah menjadi makin lancar. Dan lancarnya aliran darah akan mempercepat durasi DOMS. Seperti itu. Masnya juga sering mandi air hangat? Sejak 2020, walaupun ada fasilitas mandi air hangat di lokasi kerja, saya nggak pernah pakai. Lah nggak melakukan kok, menyarankan piye? Lapangan bola? Apa iya cuman bisa buat main bola doang? Nggak juga sih, main serong juga bisa mas ya. Lah iya, buat layatan juga bisa. Ya nggak bisa lah buat layatan, ngawur. Bisa aja, tapi yang mati kamu. Waduh, cicilan kurang lunas. Yowis, lanjut tips selanjutnya. Dikira nggak ada jalan lain. Yang keempat,
berendam di air dingin. Dalam penelitian tahun 2015, berendam dalam air dingin dapat sedikit membuat durasi nyeri otot lebih cepat. Cara ini juga dapat mengurangi kecepatan konduksi saraf sehingga rasa nyerinya yang dikurangi. Tapi hati-hati, jangan terlalu dingin karena dapat menyebabkan kenaikan kadar asam dalam darah. Bahkan suhu dingin ekstrim bisa bikin pingsan. Dalam penelitian itu, suhu yang disarankan antara 11 sampai 15 derajat Celcius dan dalam durasi 11 sampai 15 menit. 15 derajat Celcius itu sudah sangat dingin dan 15 menit juga tidak sebentar. Jadi jika hanya mandi air dingin ya tidak masalah. Baru mau nanya mandi air dingin nih udah dijelasin duluan. Lah iya, itu juga kan banyak yang mengira bikin otot menyusut. Yoi, berarti aman ya mandi air dingin ya? Aman dong, tapi ada bahayanya juga. Mandi kayak apa itu? Mandi sama lawan jenis. Asyuk, tiwas serius dengerin. Lanjut lagi kita. Yang kelima, tidur pulas. Tidak hanya aliran darah yang lancar, dalam proses recovery otot juga butuh hormon penunjang seperti human growth hormone, dan itu dapat kita tingkatkan dengan cara tidur. Bukan sembarang tidur, bukan tidur yang lama, tetapi lebih tepatnya tidur pulas atau deep sleep. Kalian bisa coba beberapa hal untuk mendapatkan fase deep sleep atau tidur pulas, seperti meningkatkan suhu ruangan supaya tidak panas. Bisa juga dengan mematikan lampu karena ruangan gelap akan membantu tidur lebih pulas. Dan lebih efektif lagi jika kalian latihan dengan ekstra. Jika kalian lelah saat latihan, maka saat tidur badan kalian akan jadi lebih rileks karena kelelahan, dan itu sangat baik untuk proses recovery. Tidur pulas itu tidur yang seperti apa? Simpelnya tidur tanpa mimpi dan bangun tanpa dibangunin. Oh, pantesan anak sekolah itu kalau tidur pulas semua udah kayak orang mati. Kayak orang mati. Kenapa emangnya? Soalnya di sekolah belajar matematika. Belajarnya matematika. Yang mati kamu. Kalau aku yang mati, kamu yang tak hantuin. Lanjut, tips yang terakhir. Yang keenam, aktif recovery. Saat DWMS pada otot dada misalkan, bukan berarti kalian harus melatih otot dada saat dada nyeri, tetapi yang dimaksud aktif recovery adalah menggunakan otot yang nyeri dengan kegiatan ringan. Paling simpel, jika otot dada nyeri, kalian bisa lakukan stretching pada otot dada, atau kalian bisa lakukan pemanasan dinamis pada otot dada. Tapi jangan berikan beban berlebih, itu justru akan menghambat proses recovery. Itu juga kenapa jadwal latihan yang saya sarankan bukan push pull leg, tetapi pull leg push abs, supaya otot punya waktu untuk recovery. Untuk detail jadwal latihan kalian bisa cek di sini, atau nanti kalian bisa cek di deskripsi apa aja yang harus kalian perhatikan. Kalau paha nyeri dipakai jogging boleh mas. Kalau badannya yang super berat ya jangan. Jalan kaki aja udah bagus banget. Kalau sepedaan, kalau jalannya landai tidak menukik ya nggak masalah. Kalau burungnya yang nyeri dipakai ekspedisi gimana mas? Aku nggak punya burung. Nggak punya burung. Lah punyanya apa? Punyanya banteng. Puaslah jika dapat DWMS, berarti latihanmu berhasil. Oke, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini. Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ. Ntar kalau nggak ada yang jawab ya saya yang jawab, tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab, jadi harap maklum.